Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke, dalam mata kuliah analisis real kali ini kita akan membahas mengenai nilai mutlak yang tentunya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Dewi Anjani, beserta kedua teman saya, yaitu M. Ardian dan Muhammad Afif Gunawan. Mari kita simak bersama-sama ya guys. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai definisi 4.1. Disimak ya teman-teman. Jika A elemen bilangan real, nilai mutlak dari A dinotasikan dengan mutlak A dan didefinisikan dengan mutlak A sama dengan A jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan mutlak A sama dengan negatif A jika A kurang dari 0. Jadi, domain dari nilai mutlak adalah semua bilangan real dengan range bilangan real positif digabung 0 dan peta dari A dan negatif A adalah sebuah elemen yang sama. Nah, sebagai contoh, mutlak 3 sama dengan 3 dan mutlak negatif 2 sama dengan negatif dikali negatif 2. Jadi hasilnya positif 2. Nah, dari definisi ini kita akan melihat bahwa mutlak A lebih dari atau sama dengan 0, yaitu untuk semua A elemen bilangan real. Dan juga mutlak A sama dengan A bila A lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak A sama dengan negatif A bila A kurang dari 0. Paham ya teman-teman? Oke, nah kita lanjut ya ke teorema 4.2. Nah, dari teorema 4.2 ada 5 poin penting. Nah, yang pertama yaitu mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Dan poin yang kedua yaitu mutlak negatif A sama dengan mutlak A untuk setiap A anggota bilangan real. Dan poin yang ketiga, mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk setiap A atau B anggota bilangan real. Poin yang keempat, jika C lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari atau sama dengan C. Jika dan hanya jika A lebih dari atau sama dengan negatif C dan A kurang dari atau sama dengan C. Dan poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, yang berbunyi A lebih dari atau sama dengan negatif mutlak A dan A kurang dari atau sama dengan mutlak A untuk setiap A anggota bilangan real. Oke, paham ya teman-teman? Oke, semoga teman-teman semuanya masih semangat ya, karena kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai pembuktian dari teorema 4.2. Oke, langsung saja nih. Nah, kita akan membahas pembuktian pada bagian A, yaitu jika A sama dengan 0, maka berdasarkan definisi mutlak 0 sama dengan 0, jika A tidak sama dengan 0, maka negatif A juga tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga mutlak A tidak sama dengan 0. Nah, langsung ke pembuktian pada bagian B, yaitu jika A sama dengan 0, maka mutlak 0 sama dengan 0 sama dengan mutlak negatif 0. Jika A lebih dari 0, maka mutlak A sama dengan mutlak negatif A. Dan jika A kurang dari 0, maka mutlak A sama dengan negatif A sama dengan mutlak negatif A. Lanjut ke pembuktian teorema 4.2 pada bagian C. Nah, ini ada 4 kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB lebih dari 0. Sedemikian sehingga mutlak AB sama dengan
AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB kurang dari 0. Sedemikian sehingga mutlak AB sama dengan negatif dikali AB sama dengan A dikali negatif B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, terus pada kemungkinan yang ketiga yaitu jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB kurang dari 0. Sedemikian sehingga mutlak AB sama dengan negatif dikali AB sama dengan negatif A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, dan kemungkinan yang keempat atau kemungkinan yang terakhir yaitu jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB lebih dari 0. Sedemikian sehingga mutlak AB sama dengan A dikali B sama dengan negatif A dikali negatif B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, dari keempat kemungkinan ini menunjukkan bahwa dari teorema 4.2 pada bagian C ini benar. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kita akan membuktikan teorema 4.2 bagian D. Langsung saja. Andaikan A lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak A sama dengan A sedemikian sehingga mutlak A sama dengan A kurang dari atau sama dengan C. Bila A kurang dari 0, maka mutlak A sama dengan negatif A kurang dari atau sama dengan C, atau bisa dinyatakan dengan negatif C kurang dari atau sama dengan A dengan cara mengalihkan dengan kedua ruas dengan min 1. Jadi berdasarkan sifat urutan kita peroleh A lebih dari atau sama dengan negatif C dan A kurang dari atau sama dengan C. Bila A lebih dari atau sama dengan negatif C dan A kurang dari atau sama dengan C, maka kita mempunyai A kurang dari atau sama dengan C dan negatif C kurang dari atau sama dengan A, atau negatif A kurang dari C karena mutlak A bernilai mutlak A atau mutlak negatif A, maka disimpulkan mutlak A kurang dari atau sama dengan C. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 4.2 bagian E. Kita telah tahu pada bagian D bahwa mutlak A kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika A lebih dari atau sama dengan negatif C dan A kurang dari atau sama dengan C. Dengan memasukkan nilai C sama dengan mutlak A, maka didapatkan A lebih dari atau sama dengan negatif mutlak A dan A kurang dari atau sama dengan mutlak A. Jika dan hanya jika mutlak A kurang dari atau sama dengan mutlak A. Oke, selanjutnya kita akan membahas teorema 4.3 yang dinamakan ketaksamaan segitiga. Jika A, B sembarang bilangan real, maka nilai mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari A plus minus B, dan nilai mutlak dari A plus minus B akan kurang dari atau sama dengan mutlak A plus mutlak B. Pembuktiannya yaitu dengan berdasarkan teorema 4.1, kita punya negatif mutlak A kurang dari atau sama dengan A dan A kurang dari atau sama dengan mutlak A, dan
akan berlaku juga untuk variabel B, sehingga negatif mutlak B kurang dari atau sama dengan plus minus B, dan plus minus B akan kurang dari atau sama dengan mutlak B. Berdasarkan teorema 4.2, kita simpulkan bahwa negatif buka kurung mutlak A plus mutlak B tutup kurung kurang dari atau sama dengan negatif mutlak A dikurangi mutlak B. Negatif mutlak A dikurangi mutlak B akan kurang dari atau sama dengan A plus minus B, dan A plus minus B kurang dari atau sama dengan mutlak A plus mutlak B. Pembuktian ini masih belum selesai, akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bukti teorema 4.3. Berdasarkan teorema 3.4, kita dapatkan nilai mutlak A plus minus B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Karena nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak dalam kurung A min B ditambah B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min B ditambah B. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min B. Dengan cara yang sama akan kita dapatkan juga bahwa nilai mutlak B dikurangi nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min B. Dari kedua ketersamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min B. Akibat 4.4, jika A1, A2, A3 sampai AN adalah sembarang bilangan real, maka nilai mutlak A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai AN kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A1 ditambah nilai mutlak A2 ditambah nilai mutlak A3 sampai nilai mutlak AN. Bukti, jika N sama dengan 2 telah dibuktikan di atas, sedangkan untuk N lebih dari 2 kita gunakan induksi dan sifat ketaksamaan segitiga di atas bahwa nilai mutlak A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai AK ditambah AK plus 1 sama dengan nilai mutlak dalam kurung A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai AK ditambah AK plus 1. Maka menjadi kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dalam kurung A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai AK ditambah nilai mutlak AK plus 1. Contoh soal. Tentukan himpunan A dari bilangan real X yang memenuhi nilai mutlak 2X plus 3 kurang dari 6. Dari teorema 4.2D dari teorema 4.2D kita lihat bahwa X anggota bilangan A jika dan hanya jika min 6 kurang dari 2X plus 3 kurang dari 6, yang dipenuhi jika dan hanya jika min 9 kurang dari 2X kurang dari 3. Dengan membagi 2, kita peroleh A sama dengan buka kurung kurawal X anggota bilangan real dikali min 9 per 2 kurang dari X kurang dari 3 per 2. Semoga PPT dan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.